Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Apa kabar hai muridku semua? Siswa kelas 5B apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semua, dengar dengan seksama kelas 5B semuanya. Apa kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami bisa dan kami paham. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Marsha. Silakan Marsha ke depan. Stand up, please. Greeting. Sit down, please. Let's pray together. Hari ini siapa aja yang nggak masuk? Kita doakan semoga yang tidak masuk karena sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita harus bikin kesepakatan kelas dulu, ya. Pengennya belajar itu serius atau serius tapi santai? Kita akan belajar coding dan kecerdasan artifisial, ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Oke, apa sih berpikir komputasional itu? Lalu bagaimana caranya, ya? Nanti kita akan bahas sama-sama. Kalian nanti akan bisa berpikir secara logis, berpikir secara kritis, dan berpikir secara seperti layaknya komputer. Gitu. Nah, itu adalah tujuan dari kita berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional ini, ya, yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algorit, ya. Apa itu berpikir komputasional? Kita akan bahas. Ya. Berpikir komputasional itu berarti kalian nih peserta didik ya memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika kalian punya berpikir komputasional ini, kalian akan mampu menyusun solusi dari setiap masalah. Oke, paham? Ya, ini adalah prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algorit. Ya, dekomposisi yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih mudah dikelola, atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, ya. Contohnya misalnya kita mengadakan pesta ulang tahun nih misalnya, ya kan? Nah, nih pesta ulang tahun misalnya kita menentukan tanggal dan tempat pesta, ya kan? Terus menyusun daftar tamu undangan, menyiapkan undangannya, memilih tema dan dekorasi pestanya seperti apa ya. Terus menyiapkan makanan dan minumannya, menyusun acara gamesnya mau kayak gimana, tiup lilinnya gimana, dan lain-lain ya. Terus menyiapkan kue ulang tahunnya. Terus membersihkan setelah pesta selesai. Adalah pola berpikir dekomposisi. Paham sampai sini? Oke. Pengenalan pola, ya. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan dalam tugas-tugas, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Jadi pengenalan pola ini adalah mencari kesamaan-kesamaan. Itu dari tugas-tugas itu. Misalnya,
tadi pesta ulang tahun ya, kita membuat pesta ulang tahun. Kita harus petakan lagi, kita ya harus konsepkan lagi. Banyak kegiatan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Perencanaan, misalnya tulis apa aja perencanaannya. Untuk membuat pesta ulang tahun itu, apa saja yang kita harus rencanakan. Paham ya? Nah, terus persiapannya apa aja yang harus disiapkan. Terus pelaksanaannya seperti apa. Ya. Nah, terus beberapa kegiatan bisa dikerjakan bersamaan, misalnya membuat undangan dan membeli dekorasi. Ini sama-sama keluar ya. Nah, ini bisa untuk kita kerjakan bersamaan. Jadi sekali jalan kamu bisa memenuhi dua unsur ini, ya. Membuat undangannya di percetakan, percetakan sekalian beli dekorasi, betul? Oke. Terus ada langkah yang selalu muncul dalam setiap jenis kegiatan, yaitu pasti kamu mencatat, betul? Nah, terus membeli pasti ya, membeli menghias ya. Membeli terus menghias dan memastikan pasti itu. Nah, ini adalah pola ketika kalian ingin membuat suatu acara. Dan yang ketiga adalah abstraksi ya. Abstraksi adalah mengambil informasi penting, menyederhanakan yang kompleks. Jadi menyederhanakan masalah yang besar gitu loh. Dibikin lebih sederhana lagi. Mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting. Contohnya, kalau kamu mau bikin acara pesta ulang tahun, kita fokus pada inti kegiatan penting yang membuat pesta berhasil. Perencanaan, persiapan pelaksanaannya. Perencanaannya, apa acaranya? Ulang tahun, siapa yang hadir? Ya, terus kapan dilaksanakan itu? Misalnya tanggal 27 Agustus misalnya. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya Alvaro misalnya, ya kan? Terus tempatnya di mana? Di rumahnya Alvaro misalnya, ya kan? Terus persiapan undangan, bikin undangannya. Ya, terus makanannya apa yang harus disediakan gitu loh. Terus dekorasinya, acaranya seperti apa? Ya, ada gamesnya enggak gitu loh, ya kan? Terus pelaksanaan pesta berlangsung dengan baik. Gitu. Nah, detail seperti warna balon, jenis snacknya bisa disesuaikan, bukan hal yang penting dalam perencanaan utama. Jadi, itu adalah abstraksi. Kita mengambil bagian penting. Yang nggak terlalu penting itu jangan terlalu difokuskan gitu intinya. Yang terakhir adalah algoritmik atau algoritma. Berpikir algoritmik, yaitu menyusun langkah secara berurutan. Jadi kalian membuat langkah-langkah. Ya. Membuat pesta ulang tahun, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, contohnya nih, tentukan tanggal tempatnya, tema pestanya apa, buat dan sebar undangannya. Siapa nih nanti yang bakal membuat nih? Terus siapa yang nyebar undangannya? Misalnya yang nyebar undangannya Haikal, ya kan, gitu. Terus buat daftar kebutuhan pesta, makanannya apa? KFC misalnya, dekorasinya seperti apa, temanya princess misalnya, ya kan? Terus kue ulang tahunnya gimana? Kue tar misalnya gitu. Kamu harus susun itu. Terus beli atau siapkan semua keperluan. Apa aja yang diperlukan. Terus hias tempat pesta sesuai tema, princess misalnya kan gitu. Terus siapkan makanan dan kue. Jalankan acara sesuai susunan. Sambutan, siapa yang memberikan kata sambutan, misalnya orang tua, ya kan. Terus gamenya apa? Misalnya gamenya rebutan tempat duduk misalnya. Terus tiup lilinnya. Si yang ulang tahun tiup lilinnya. Habis itu apa? Makan bersama. Gitu. Terus setelah itu bersihkan dan bereskan tempat setelah pesta selesai. Ini adalah langkah-langkah dalam membuat pesta ulang tahun. Ini yang disebut dengan berpikir algoritma. Paham? Oke. Nah, di sini ada gamesnya ya. Kita akan bermain game sebentar. Kita akan main games. Pertama, kita akan main games dekomposisi. Ini adalah games untuk dekomposisi. Kita cocokkan gambar ini, masukkan ke dalam sini yang sama. Oke, kita akan mulai. Kira-kira paling pojok kiri apa? Warna apa? Merah. Kita klik merah. Lalu kita taruh sini. Habis itu biru ya. Oke. Taruh sini. Yang kedua adalah
game pola atau menyusun pola. Kita akan mulai ya. Nah, mobil ini gimana caranya untuk biar bisa jalan? Ini apa? Segitiga, ya betul. Selanjutnya game abstraksi. Nah, mana yang merupakan lingkaran? Nih ya. Terus game yang terakhir adalah tentang algoritma. Memasak mie misalnya. Apa saja yang harus disiapkan memasak mie? Algoritma, yuk. Hah? Memasukkan air ke panci, terus? Siapkan dulu apa masukin air dulu? Siapkan. Baik, Pak Agus ada tugas kelompok untuk kalian. Ya. Baik, silakan kalian kerjakan per kelompok, oke? Baik, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya untuk maju per kelompok untuk presentasi. Silakan kelompok 1 maju. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekomposisi adalah proses memecah suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar diselesaikan. Contoh pada acara perpisahan sekolah. Perencanaan awal, menentukan tujuan acara, menentukan tanggal dan tempat pelaksanaan. Penyusunan panitia, membentuk struktur panitia, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Penyusunan acara, menyusun susunan acara dari pembukaan hingga penutupan. Menentukan siapa saja yang akan tampil atau memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan pola adalah kemampuan mengidentifikasi kemiripan, keteraturan, atau pengulangan dalam suatu masalah atau proses yang bisa digunakan untuk menyusun solusi yang contoh. Pembukaan, sambutan kepala sekolah, penampilan siswa, penayangan video kenangan, pemberian penghargaan kenang-kenangan, doa dan penutupan. Solusi yang terbukti efektif, latihan gladi bersih sebelum acara, membagi tugas panitia secara jelas dan terjadwal. Dengan mengenali pola, panitia bisa menghindari kesalahan lama dan meniru hal-hal yang sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selanjutnya adalah kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Abstraksi adalah proses menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar fokus pada inti permasalahan. Contoh dalam acara perpisahan, fokus pada hal utama, menyusun acara yang berkesan bagi siswa dan guru, menyampaikan rasa terima kasih dan perpisahan, mengabaikan detail yang tidak terlalu penting, warna balon dekorasi, selamat tetap rapi dan layak. Oke, baik, tepuk tangan. Selanjutnya adalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Algoritmik. Berpikir algoritmik adalah menyusun langkah-langkah sistematis dan logis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contoh langkah-langkah membuat acara perpisahan. 1. Bentuk panitia inti dan bagi tugas sesuai peran. 2. Tentukan tanggal dan acara dan tempat acara. 3. Rancang susunan acara dan konsep tema perpisahan. 4. Buat anggaran kebutuhan berdasarkan susunan acara. Dengan berpikir algoritmik, semua proses bisa diatur dengan rapi dan tidak ada langkah yang terlewat. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya? Oke, baik. Nah, ini adalah kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa dari keempat berpikir komputasional ini, itu semuanya saling terhubung, ya. Dekomposisi membantu untuk membagi tugas besar menjadi kecil, ya, atau menjadi lebih mudah. Terus pengenalan pola itu membantu bekerja lebih efisien, lebih mengenali langkah-langkah yang berulang. Abstraksi menyaring informasi penting untuk fokus. Jadi yang nggak penting tuh
diabaikan dulu gitu ya. Terus yang terakhir berpikir algoritmik atau algoritma, menyusun langkah agar semua berjalan lancar. Ketika ini semua sudah dilakukan, maka acara yang kita buat akan terlaksana dengan baik dan benar. Begitu. Kita akan tutup dengan doa. Silakan Marsha. Stand up please. Greeting. Sit down please. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih.